Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Jemaja Timur dan saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646. Dan ini adalah tugas kuliah untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara pada diskusi sesi kedua. Berikut adalah 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 Literatur Review. Nah, yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural di era Industri 4.0. Penulis menekankan bahwa di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan multikultural menjadi sangat relevan. Hal ini penting untuk membentuk karakter peserta didik agar bersaing secara global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan multikultural. Penulis menjelaskan pendidikan multikultural sebagai sebuah proses yang tidak hanya mengenalkan keberagaman budaya, etnis, agama, tetapi juga mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat pendidikan multikultural. Penulis menguraikan beberapa tujuan. Nah, beliau merangkum dari berbagai pendapat para ahli, seperti mengurangi prasangka, membangun empati, dan mempersiapkan siswa untuk hidup di masyarakat yang majemuk. Manfaatnya termasuk peningkatan pemahaman diri dan orang lain, serta pembentukan identitas nasional yang kuat. Yang keempat, tantangan penerapan pendidikan multikultural. Penulis juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman guru, kurikulum yang masih terpusat, kemudian resistensi dari beberapa pihak yang merasa khawatir akan kehilangan identitas lokal. Yang kelima, strategi penerapan dalam kurikulum dan pembelajaran. Penulis menyarankan beberapa strategi konkret seperti integrasi materi multikultural ke dalam semua mata pelajaran, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi antar budaya. Pengalaman dan langkah konkret untuk pendidikan multikultural. Nah, di sekolah tempat saya bekerja, kami telah menerapkan beberapa program pendidikan multikultural. Nah, biasanya program ini kami kaitkan dengan kegiatan co-kurikuler atau sebelumnya P5. Nah, beberapa pengalaman nyata adalah kegiatan pentas seni itu yang kami laksanakan berdekatan dengan kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Kemudian ada juga Market Day, nah yang kami adakan setiap tahun. Kemudian ada satu lagi nih, yaitu berkebun. Jadi kegiatan berkebun dan Market Day ini adalah saling berkaitan. Nah, seperti itu. Jadi dalam acara ini setiap kelas diminta menampilkan pertunjukan atau pameran yang merepresentasikan budaya dari salah satu suku di Indonesia. Jadi setiap kelas itu dibagi untuk menampilkan tarian atau bercerita, kisah atau puisi seperti itu. Nah, kemudian untuk berkebun sendiri, kami menanam berbagai macam tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan lahan kosong seperti itu. Nah, tanaman-tanaman itu berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang bisa ditanam di daerah sekolah. Nah, nanti 3 bulan kemudian di kegiatan panen misal kami melaksanakan Market Day. Nah, di kegiatan Market Day ini bisa saja tanaman-tanaman yang hasil panen kami jual di saat kegiatan Market Day, atau anak-anak juga kami minta atau kami arahkan untuk membuat produk-produk makanan khas daerah. Jadi ada beberapa makanan khas daerah, ada daerah tempat kami sendiri atau daerah luar yang diolah menjadi bentuk makanan, nanti kita jual dan kita undang dinas-dinas terdekat yang dekat dengan sekolah untuk menyaksikan kegiatan Market Day dan membeli hasil buatan anak-anak. Nah, kemudian acara ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dan mengapresiasi keberagaman budaya secara langsung. Selain itu, guru-guru juga sering mengintegrasikan cerita-cerita rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai daerah ke dalam materi pembelajaran. Misalnya saja di
materi pembelajaran IPS atau pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah atau wilayah yang lebih multikultural dan mendukung perkembangan siswa, berikut adalah langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan atau saya ambil. Yang pertama itu adalah integrasi kurikulum yang inklusif. Nah, saya akan memastikan bahwa materi tidak hanya berfokus pada satu perspektif. Nah, tetapi juga menyertakan contoh, cerita, tokoh dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, tidak hanya membahas pahlawan nasional dari satu wilayah, tapi juga wilayah lain. Dan ini nanti, karena basic saya matematika, saya akan menyampaikan ini ke bidang studi lain atau di rekan-rekan saya yang lain, misalnya di guru IPS atau guru pendidikan kewarganegaraan tadi. Kemudian, yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang kolaboratif. Nah, di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berkelompok yang mengharuskan siswa dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama. Tujuannya agar mereka saling berinteraksi, bertukar pikiran, belajar untuk saling menghargai perbedaan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengadaan program kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini sebenarnya di sekolah saya sudah ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, tapi untuk sementara ini hanya sesuai dengan minat bakat siswa. Nah, di sini saya akan menginisiasi kegiatan ekstrakurikuler yang baru dengan mengajak siswa berdiskusi, terutama dari anggota OSIS misalnya ya. Di sana saya akan mengajak mereka diskusi untuk memunculkan ekstrakurikuler baru yang mengarahkan atau meningkatkan pendidikan multikultural seperti kelas bahasa atau seni daerah, kemudian ada klub diskusi lintas budaya juga. Nah, itu juga bisa. Nah, sebenarnya di sekolah juga sudah ada ekskul seni. Nah, seni ini biasanya hanya sebatas tarian. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga guru seninya mengajar beberapa tarian, tidak hanya dari daerah saya, tapi juga dari daerah lain yang nanti akan juga kita tampilkan di kegiatan pentas seninya. Nah, kemudian yang keempat, peningkatan kompetensi guru. Di sini saya sebenarnya di sekolah juga sudah pernah melaksanakan peningkatan kompetensi guru, tapi memang belum rutin. Nah, di sini saya akan mengusulkan pelatihan atau workshop untuk para guru mengenai pendidikan multikultural, agar rekan-rekan saya juga memahami betapa pentingnya pendidikan multikultural ini. Nah, di sini penting karena agar guru-guru di sekolah memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang memadai untuk mengelola kelas yang beragam serta menjadi teladan dalam bersikap toleran. Kemudian yang kelima, pembentukan lingkungan sekolah yang fisik dan simbolik. Nah, saya akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menempatkan simbol-simbol keberagaman di area-area sekolah seperti mural dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, kemudian pajangan hasil karya seni dari berbagai daerah, atau perpustakaan yang memiliki buku-buku cerita dari berbagai belahan dunia. Pada video New Boy memberikan pembelajaran yang sangat mendalam dan menyentuh tentang pentingnya empati dan penerimaan. Nah, di sini saya belajar bahwa prasangka dan perundungan atau bullying seringkali muncul dari ketidakpahaman dan ketakutan terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, pembelajaran utamanya adalah yang pertama, dampak buruk prasangka. Awalnya anak-anak di kelas memandang New Boy ini dengan curiga dan mengolok-oloknya karena perbedaannya. Di sana kita tahu yang pertama memang warna kulitnya berbeda. Kemudian mungkin karena dia siswa baru dan mengalami sesuatu sebelumnya di kelas yang baru dia tampak diam dan sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini tidak tahu alasan di balik sikap New Boy tadi. Nah, di sini menunjukkan bagaimana prasangka bisa dengan mudah menyebar dan melukai orang lain. Yang kedua, di sana kekuatan empati. Jadi titik balik dari video ini adalah ketika anak-anak mulai memahami mengapa New Boy bersikap demikian. Mereka akhirnya sadar bahwa membawa beban dan trauma yang tak terlihat. Ketika empati muncul, nah sikap mereka mulai berubah drastis dari memusuhi menjadi menerima. Yang ketiga, pentingnya kebaikan.
Nah, video ini menekankan bahwa tindakan kecil yang didasari kebaikan dapat mengubah segalanya. Kebaikan tidak hanya membantu orang lain yang menerima, tetapi juga memberikan pelajaran bagi orang yang memberi. Nah, secara keseluruhan video ini mengajarkan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kita harus berani melihat melampaui perbedaan fisik dan penampilan luar. Nah, kita juga harus mencari tahu di balik sikap setiap individu, kemudian menumbuhkan sikap empati agar dapat menerima dan menghargai satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.